Shalom, selamat sore dan selamat malam bagi kita semua, sahabat-sahabat konsep dimanapun berada, dan juga para hamba Tuhan yang ada di Zoom ini. Kita berjumpa kembali dalam diskusi Sekolah Sabat pada malam hari ini. Sebelum kita memulai akan diskusi Sekolah Sabat kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Adrian Runesi. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Saat ini kami siap untuk mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan berarti khususnya hamba Tuhan, Pendeta Muda Alexander yang akan membawakan. Biarlah pekabaran yang disampaikan boleh memberikan kekuatan kepada kita semua. Terima kasih Tuhan. Ini doa permohonan kami serahkan semua kepada Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Adrian Runesi. Baik, pada kesempatan ini kita akan serahkan kepada Pendeta Muda Alexander untuk menyampaikan ringkasan pelajaran kita pada pelajaran yang ke-7, Perjanjian dengan Abraham. Kepada Pendeta Alexander dipersilakan. Baik, selamat malam untuk seluruh umat-umat Tuhan, khususnya sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan di Facebook, dan saya juga menyapa untuk seluruh sahabat-sahabat konsep yang ada di Zoom bersama dengan hamba Tuhan Pendeta Pardosi. Pada malam hari ini kita kembali belajar firman Tuhan melalui diskusi Sekolah Sabat kita di pelajaran yang ke-7 dengan judul Perjanjian dengan Abraham. Dengan beberapa waktu ke depan saya akan memberikan beberapa poin-poin yang akan boleh kita nantinya diskusikan untuk kita sama-sama mengerti makna atau praktik yang akan kita dapati ketika kita boleh secara menyeluruh belajar mengenai perjanjian dengan Abraham. Baik, kita langsung saja. Latar belakang dari diskusi Sekolah Sabat kita ini, seperti kita ketahui bahwa kita masih ada dalam buku Kejadian, dan kita masih berfokus kepada atau mengawali fokus kita kepada perihal kehidupan dari Abraham, dari mana Abraham mengenal Tuhan sehingga dia harus keluar dari negerinya dan dia harus pergi untuk menyampaikan misi Tuhan. Itulah pelajaran Sekolah Sabat kita yang waktu yang lalu yang kita pelajari. Sekarang kita akan bahas beberapa perjalanan yang dimana Abraham harus ataupun bersaksi dari kehidupannya bagaimana Tuhan masih memimpinnya karena dia sebagai orang yang membawa misi pekerjaan Tuhan. Perjanjian Tuhan dengan Abraham adalah perjanjian Tuhan yang kedua yang dicatat dalam Alkitab setelah perjanjian antara Tuhan dengan Nuh. Ya, kita tahu bahwa peristiwa ini kita telah pelajari bagaimana Tuhan pun berjanji kepada umat Allah dengan sebuah konsep akan menyelamatkan, tetapi ada beberapa hal yang perlu diterima oleh masyarakat atau umat-umat Tuhan dalam janji-janji tersebut. Ya. Dikatakan Abraham bertanya kepada Tuhan tentang janji anak perjanjian yang Tuhan janjikan. Jadi fokus kita dalam pelajaran Sekolah Sabat kita ini merujuk kepada sebuah janji yang memberikan penekanan kepada Abraham karena ada beberapa
janji yang juga Tuhan sampaikan, tetapi pokok pentingnya adalah janji akan anak yang akan dianugerahkan oleh Tuhan kepada Abraham. Usia Abraham semakin bertambah tua, namun janji Tuhan itu belum juga terlihat akan digenapi. Abraham justru berpikir hambanya yang bernama Eliezer yang akan mewarisi kekayaannya. Dia sempat berpikir, karena janji yang telah diberikan tak kunjung datang kepadanya. Dan dikatakan, akhirnya nama Abraham yang awalnya Abram diubah Tuhan menjadi Abraham, yang berarti Bapa banyak bangsa. Ini menunjukkan sifat yang dimiliki Abraham menjadi sifat yang universal, seperti yang Tuhan harapkan. Berbicara mengenai hal ini, maka kita boleh pelajari dengan konsep latar belakang melalui hamba Tuhan, Pendeta Pardosi, yang memberikan ringkasan pelajaran sekolah sahabatnya. Dia memberikan penjelasan bagaimana Abraham ini mempunyai satu harapan bahwa ada sebuah perjanjian, yaitu adalah anak dari rumah tangganya. Nah, kita lanjutkan dalam pelajaran ini. Iman Abraham, apa arti hidup oleh iman? Dalam beberapa hal kita boleh pelajari dan mungkin jadi sudah sering sekali kita pahami, tetapi ini kembali ditekankan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini merujuk kepada sebuah pengertian bahwa Abraham memiliki sebuah keyakinan, percaya kepada Tuhan, dan itu dilihat sebagai sebuah kebenaran yang Tuhan lihat. Ya. Katakan dalam Kejadian 15 ayat yang ke-6. Penjelasannya dikatakan, Tuhan kemudian mengatur upacara pengorbanan untuk dilakukan Abraham. Pada dasarnya, korban menunjukkan pada kematian Kristus untuk dosa-dosa kita. Manusia diselamatkan oleh anugerah, pemberian dari kebenaran Allah, dilambangkan dengan pengorbanan ini. Kepada keturunan Abraham yang menduduki negeri Kanaan, muncul gagasan tentang keselamatan akhir zaman bagi umat Allah yang akan kembali kepada Taman Eden, ke Taman Eden. Nah, berbicara mengenai hal ini, maka apa arti hidup oleh iman yang kita boleh pelajari dari peristiwa Abraham ini, yang itu merujuk kepada imannya Abraham. Kita akan belajar konsep sederhana dari pelajaran ini. Kita boleh lihat di dalam Kejadian 18 ayat 19, sebab aku, dikatakan, telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada turunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran, atau bahasa Daninya tesdakah, atau righteousness, kebenaran, dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Nah, dijanjikan apa kepada Abraham? Kejadian 15 ayat 16, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, inilah konsep bagaimana kita bisa belajar bahwa ketika percaya, maka Allah menjadikan konsep itu sebagai kebenaran oleh iman. Nah, ini penting untuk kita semua ataupun sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan. Ketika kita punya respon percaya, maka Tuhan menyebut itu sebuah kebenaran oleh iman. Jadi kita punya trust atau sebuah percaya yang menjadi respon Tuhan memperhitungkan itu menjadi sebuah kemenangan. Kisah 18-19 dilanjutkan. Tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan adalah dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Maka percayalah Abraham kepada Tuhan adalah jalan yang ditunjukkan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, jadi konsep pertama yang kita lihat bahwa perjanjian itu Tuhan berikan adalah perjanjian bahwa akan ada seorang keturunan dari Abraham yang akan boleh membawa misi kebenaran. Maka Abraham itu sempat gusar karena belum kunjung datang, tetapi Abraham kembali merestorasi kembali pikirannya bahwa dia perlu percaya, dan Allah meyakinkan kembali janji itu kepada Abraham. Akhirnya Abraham percaya, disitulah konsep diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, kita lanjut dalam konsep ini. Tetapi kita melihat di dalam pelajaran sekolah sahabat, ada bagian yang menggambarkan hubungan Sarah dengan Abraham, menggemakan kisah seperti yang terceritakan di dalam Kejadian pasal yang pertama melalui konsep Adam dan Hawa di Taman Eden. Apa
Apa hal yang terjadi itu? Kedua peristiwa ini memiliki jumlah motif yang sama. Sarai seperti Hawa aktif, Abraham seperti Adam pasif. Dan berbagai kata kerja dan frasa yang sama, mendengar suara, menerima, dan memberikan. Nah, ini konsep yang kita boleh paralelkan dengan cerita Adam dan Hawa, dan ini cukup menarik kita boleh bahas di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini. Karena dua-duanya itu mempunyai sistem keraguan dalam iman, ya. Kalau kita mau melihat polanya di dalam perjanjian baru, perjanjian lama, di pasal yang pertama dikatakan bahwa pola yang sama itu didapati di dalam cerita ini. Keraguan muncul kepada pasangan ini. Nah, ini perlu digali supaya kita boleh melihat bagaimana konsep-konsep keraguan terjadi di tengah-tengah umat Tuhan yang telah diberikan janji. Nah, boleh jadi kita diberikan janji, tapi kadang-kadang kita punya keraguan. Nah, keraguan ini akan memunculkan kita memilih kepada jalan yang mana. Apakah kita tetap percaya kepada jalan Tuhan atau kita memilih kepada jalan yang lain. Nah, cerita sekolah sahabat kita ini cukup menarik. Bagaimana ada transisi di mana percaya, sehabis itu grafiknya turun, habis itu naik lagi, dan pada akhirnya konstan dia percaya kepada Tuhan, maka itu yang disebut dengan sebuah pembenaran oleh iman dalam doktrin kita, ya. Dikatakan Paulus mengomentari peristiwa ini, pelajaran sekolah sahabat mengatakan demikian. Rasul Paulus mengacu pada cerita ini untuk menjelaskan maksud tentang perbuatan versus kasih karunia. Ya, nanti kita juga boleh lihat di sana, ya, bagaimana iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, ya. Dengan konsep ini kita bisa melihat bagaimana konsep yang dibangun dari awal terjadi di tengah-tengah zaman Abraham dan juga dimunculkan kembali konsep ini oleh Rasul Paulus. Bagaimana konsep pembenaran oleh iman ini harus benar-benar dimengerti. Bagaimana konsepnya adalah percaya, maka Tuhan memperhitungkan itu menjadi sebuah kebenaran. Nah, dikatakan iman Abraham bertumbuh melalui keraguan-raguan. Nah, kalau sahabat-sahabat konsep mengikuti pola ini, maka kita akan boleh sama-sama mengikuti alurnya. Polanya begini. Iman Abraham bertumbuh karena keraguan-raguan. Itu betul. Kalau kita mau lihat alurnya, kita tahu pelajaran sekolah sahabat kita yang minggu lalu mengatakan bahwa ketika Abraham dipanggil keluar, maka di sana kan ada konsep yang harus dia tinggalkan. Ya, toh? Konsepnya adalah dia harus meninggalkan masa lalu, dia harus meninggalkan masa depan yang dia mau harapkan, dan bahkan ketika itu juga tidak hanya meninggalkan keluarganya, tapi dia juga harus meninggalkan dirinya, yang dimana itu mengacu kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, dan dia gantikan kepada hal-hal yang rohani. Saudara bisa bayangkan hal ini terjadi di peristiwa ini yang ditekankan bahwa iman itu bertumbuh karena keraguan. Ini hal yang menarik juga. Berarti artinya tidak ada sebuah kesempurnaan yang sedang kita capai, walaupun taraf kita sampai kepada sana tidak membuat kita sering jatuh ataupun kita membuat kita sering hancur, tetapi grafiknya semakin bertumbuh. Yang selanjutnya kita boleh lihat alur ceritanya, dia tinggal di Mesir, ya, Abraham tinggal di Mesir, bagaimana transisi iman terjadi kepada Abraham pada waktu itu, dan pelajaran sekolah sahabat itu menekankan bagaimana Abraham pun mengambil jalannya sendiri kepada kehidupannya ketika dia ada tinggal di Mesir. Karena kita tahu pada waktu itu dia pun mengalami krisis iman. Dan yang selanjutnya, bagian yang keempat yang saya lihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini yang cukup menarik untuk diparalelkan, dikatakan tidak memiliki keturunan. Ketika Kejadian mengatakan bagaimana Abraham memiliki keraguan akan janji Tuhan, maka dia menyangka bahwa Eliezer lah yang memiliki warisan tersebut. Tetapi Tuhan memulihkan janji itu kembali. Ingat, Tuhan masih tetap ada dalam kontrolnya hidup Abraham dan dia tidak tinggalkan, walaupun memang ada beberapa hal yang Abraham miss untuk mengerti maksud-maksud Tuhan di sana. Yang terakhir adalah mencari jalannya sendiri dengan mendatangkan Hagar. Kita tahu pelajaran sekolah sahabat kita ini, rencana daripada kemunculan Hagar, ini bukan cara Tuhan. Ini bukan maksud Tuhan. Tetapi ini cara Abraham dan Sarah, istrinya, untuk mengambil jalan pintas ini. Sehingga ada apa tadi?
ada sebuah keraguan atau sebuah kebimbangan ketika janji itu telah disampaikan, tetapi seperti tidak muncul hadir, sehingga inilah peristiwa ini muncul. Tetapi kita boleh lihat setelah pelajaran itu, mungkin kita berasumsi, loh berarti yang salah di sini adalah Abraham dan Sarah, sehingga meninggalkan Hagar dan keturunannya Ismail. Tidak, Tuhan pun masih menyayangi mereka. Tuhan pun masih memberikan kebebasan untuk mereka boleh hidup dan menikmati kenikmatan. Karena janji Tuhan sudah mengatakan kepada Abraham bahwa aku akan memberkati engkau Abraham. Dan aku juga akan memberkati mereka yang memberkati engkau. Ini konsep yang baik, saudara. Yang membuat kita mengerti bahwa Tuhan benar-benar memberikan kasih karunia-Nya secara menyeluruh. Dan hak yang terutama itu diberikan kepada Abraham dan kepada keturunan. Dan itu kita bisa menikmati hingga sampai saat ini, yang saya percaya, yakini adalah berkat secara rohani ya, walaupun secara fisik kita mungkin tidak keturunan dari Abraham secara fisik, tetapi secara rohani saya menyadari saya adalah keturunan Abraham. Dan kita lanjutkan. Tanda perjanjian Abraham dilanjutkan mengenai tanda perjanjian itu, maka waktu itu pernah disampaikan kepada Abraham mengenai sunat, telah lama dibahas oleh para ahli. Tetapi karena ritual sunat melibatkan penumpahan darah dalam Keluaran 4 ayat 25, itu dapat dipahami dalam konteks pengorbanan yang menandakan bahwa kebenaran diperhitungkan kepadanya. Nah, kita boleh melihat melalui peristiwa ini dikatakan bahwa janji masa depan yang kekal ini tertuang dalam pergantian nama Abram dan Sarah. Perubahan nama mereka menjadi Abraham dan Sarah mengacu pada masa depan. Abraham berarti bapak banyak bangsa, dan Sarah berarti putri untuk semua orang. Nah, melalui hal ini kita boleh mendapati bahwa tanda perjanjian dari Abraham yang kita pelajari ini mengikat sebuah proses pengorbanan, akan ada sebuah keselamatan. Dan itu telah dipraktekkan oleh angkatan ini atau Abraham dan Sarah. Bagaimana ada beberapa hal-hal yang dia korbankan sehingga itu akan mewujudkan kepada sebuah pengorbanan. Karena keselamatan yang kita dapati ini mengacu juga kepada tuntutan dalam pengorbanan, baik secara iman maupun secara fisikly, yang waktu itu kita boleh lihat sampai kepada pergantian utama bahwa Yesus telah mati bagi kita. Lanjutkan, anak perjanjian. Sunat melibatkan semua orang, tidak hanya Ismail, tapi semua laki-laki dari keluarga Abraham disunat. Kata kol atau semua, setiap diulangi 4 kali. Dengan latar belakang inklusif, inilah Tuhan menampakkan diri kepada Abraham untuk mengkonfirmasi janji seorang putra, yaitu Ishak. Sikap Abraham kepada suara Tuhan dimengerti dengan sangat baik oleh Abraham, membuat dia merasakan kemunculan Tuhan sebagai sebuah harapan yang dia pikirkan tidak terlaksana. Tetapi Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kehadiran Tuhan menekankan kepada sebuah kasih sorgawi terhadap ciptanya. Allah mengetahui rahasia yang paling dalam akan pemenuhan janji anak kepada Abraham dan Sarah. Gambaran cerita ini dikaitkan dengan peristiwa turunnya Yesus ke dunia. Paralel cerita yang boleh dikaitkan, maka kita boleh melihat bagaimana peristiwa ini Tuhan tepat dan pasti memberikan janji kepada sebuah ungkapan keselamatan yang Tuhan telah rencanakan bagi manusia. Dan itu digenapi melalui peristiwanya Yesus Kristus. Bagaimana dia pun datang untuk menyelamatkan kita semua. Walaupun di tengah di tengah ketidakpastian ya, boleh jadi pada waktu bapak-bapak rohani kita atau para tokoh nabi kecil, nabi besar mengharapkan Yesus hadir di zamannya mereka. Mereka mengharapkan bahwa mereka mau melihat kehadiran tunas Daud ini, atau kehadiran Mesias ini, atau kehadiran juru selamat ini. Dan mereka tidak dapati, dan mereka melihat bahwa itu akan terjadi di kemudian hari, dan itu merujuk kepada sebuah kepastian bahwa pasti tenang, Tuhan akan memberikan keselamatan. Yang perlu kita lakukan adalah setia di dalam iman supaya kebenaran itu menjadi bagian kita pada akhirnya. Dikatakan kemunculan atau penampakan Tuhan di sini adalah bukti kepastian janjinya. Dia melihat Sarah yang menyembunyikan dirinya di belakangnya dan mengetahui pikiran yang paling rahasia. Dia tahu bahwa Sarah tertawa dan kata tertawa adalah kata yang terakhirnya.
skeptisisme Sarah menjadi tempat di mana dia yang menggenapi firman-Nya. Jadi memang ada beberapa hal yang ungkapan pelajaran sekolah sahabat kita tekankan bagaimana penungguan untuk anak perjanjian itu sedang dinanti-nantikan oleh Abraham, melihat kepada sebuah konsep keselamatan yang telah ditekankan kepada Abraham melalui Tuhan. Jadi, melalui hal itu ada cerita bagaimana Tuhan memberikan sebuah pengertian Abraham dalam melihat perjalanan kehidupannya, sehingga dia pun melihat sebuah ada keselamatan yang nyata yang dia dapati melalui peristiwa Lot dan Sodom. Dikatakan Abraham baru saja dikukuhkan dalam janji Tuhan akan seorang putra. Abraham bukan hanya seorang nabi yang kepadanya Tuhan menyatakan kehendaknya, dia juga seorang nabi yang menjadikan perantara bagi orang fasik. Frasa Ibrani berdiri di hadapan Tuhan, jadi satu-satunya dia menjadi orang yang benar-benar menjadi wakil Tuhan. Melalui peristiwa Sodom dan Gomora memberikan syarat bahwa Tuhan mengendalikan umat pilihan yang murni. Pada akhirnya, Tuhan hanya menyelamatkan Lot, istrinya, dan kedua putrinya. Kejadian 9 ayat yang ke-15. Hampir setengah dari jumlah minimum, 10. Menantu laki-laki yang tidak menganggap serius peringatan Lot tetap tinggal di kota itu, dan pada akhirnya kita tahu itu adalah kota itu menjadi binasa. Dan selanjutnya, idenya adalah bahwa negeri itu telah terbalik sama seperti air bah menunggang balikan ciptaan aslinya. Kehancuran Sodom adalah pembalikan dari Taman Eden. Dalam penghancuran Sodom, kita juga diberikan sebuah pendahuluan dari kehancuran akhir zaman. Nah, kenapa muncul dalam peristiwa ini? Bagaimana kita tahu bahwa peristiwa Lot dan Sodom ini menyiratkan kepada kita sebagai pembaca pelajaran sekolah sahabat ini, melihat bahwa Tuhan mengendalikan, Tuhan mau memurnikan, Tuhan ini mau memunculkan sebuah keadaan umatnya yang baru, yang mengikuti apa yang dia kehendaki. Nah, ini membuat kita boleh memahami pelajaran sekolah sahabat kita ya, melalui peristiwanya perjanjian kepada Abraham. Dan dia diberikan hak istimewa untuk menjadi seorang perantara bagi Tuhan. Nah, dalam hal itu Ellen White memberikan penjelasannya melalui kutipan, dikatakan, sementara malaikat-malaikat semakin dekat untuk melaksanakan tugas pembinasannya, manusia sedang memimpi-mimpikan kemakmuran dan kepelisiran. Hari yang terakhir itu berjalan sama seperti hari-hari yang lainnya yang telah berlalu. Senja menutupi pemandangan yang indah dan aman itu. Padang luas yang keindahnya tidak ada bandingannya itu bermandikan sinar matahari yang tengah terbenam. Kesejukan udara di senja hari itu telah memanggil keluar akan penduduk kota itu. Dan orang banyak yang sedang mencari kepelesiran berjalan hirim mudik asik dalam jam-jam yang penuh kenikmatan. Bayangkan, di dalam tengah-tengah peristiwa Abraham mendapatkan janji akan anak yang dimana membawa sebuah keselamatan, maka Tuhan pun harus menyampaikan peristiwa ini supaya ada pemurnian bagaimana umat Tuhan benar-benar harus mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, sebagaimana Abraham melakukan apa yang Allah kehendaki. Nah, sebagai kesimpulannya, maka jadi perjanjian itu adalah ketika Abraham percaya, maka Tuhan memberikan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena janji Abraham pergi keluar dari negerinya, maka Allah memperhitungkan itu sebagai sebuah perjalanan iman. Karena sebuah janji Abraham diam di negeri asing. Oleh karena itu, perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham, maka dia tetap setia oleh karena imannya. Karena janji, maka iman Abraham dan Sarah terwujud melalui kelahiran anak perjanjian itu. Jadi isi perjanjian dalam pelajaran sekolah sahabat kita Abraham ini membuat kita boleh mengerti bahwa Tuhan sedang mengontrol bagaimana iman Abraham sampai kepada kesempurnaan. Demikian yang bisa saya sampaikan, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pendeta Muda Alexander atas ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini, pelajaran yang ke-7 tentang perjanjian dengan Abraham. Baik, ada pertanyaan dari Facebook, dari Bapak Letus Tarung. Pertanyaannya demikian. Bagaimana kita tahu langkah yang kita ambil adalah jalan Tuhan, bukan keinginan hati kita atau kemauan kita? Karena sekarang kita sebagai manusia ini sulit untuk melihat tanda janji akan digenapi seperti Abraham.
Mungkin pertanyaan ini saya berikan dulu kepada Pendeta Alexander lebih dulu, nanti kepada teman-teman yang lain. Silakan Pendeta. Oke, baik. Terima kasih Bapak Letus Tarung yang selalu setia menyaksikan, dan terima kasih pertanyaannya yang cukup baik. Bagaimana kita secara praktikal ya percaya bahwa kita memilih jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan daripada apa yang kita pikirkan dalam pikiran kita, sehingga itu seolah-olah kita buat menjadi sebuah jalan keluar. Apakah mana yang kita akan pilih? Dalam cerita Abraham, kalau kita boleh buka di dalam Kejadian pasal yang ke-22, ya, kita tahu bahwa Abraham ini dipanggil, ya, dan ketika dia dipanggil, Tuhan berbicara langsung kepadanya, dan dia mengiyakan panggilan Tuhan, walaupun kita tahu bahwa dia tidak tahu kemana arahnya yang dia akan tujukan, begitu ya. Tetapi dia tahu itu adalah suara Tuhan. Nah, poin yang pertama saya lihat dari pelajaran ini, maka ketika saya melihat atau merasakan apakah ini adalah jalan yang benar, maka saya kenal betul suara Tuhan seperti apa. Suara Tuhan yang datang kepada saya, maka itu akan menentukan di kemudian hari akan pertumbuhan iman kita. Yang kedua adalah di dalam Kejadian pasal yang ke-22, setelah cerita panjang sekali yang Abraham miliki, ya, baik dari dia keluar, tinggal di Mesir, perjanjian anak yang tidak kunjung datang pada akhirnya datang, terusnya peristiwa Lot dan Sodom waktu itu, ya. Dan akhirnya di ayat 22 saya sangat melihat hal yang menarik di sini. Kepercayaan Abraham diuji kembali. Nah, kalau melihat polanya ini, maka perjalanan iman kita ini perlu ada ujian. Ujian artinya bukan berarti bukan berarti kita ini bakal dihancurkan, bukan pengertiannya. Tetapi ini mengacu kepada sebuah konsep yang dimana iman kita ini apakah tetap berdiri teguh kepada jalan kebenaran atau tidak. Nah, itu perlu diuji. Makanya saya katakan begini, di dalam ayat yang pertama, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman padanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Nah, dalam konsep ini praktikalnya memang tanpa sebuah ujian iman, kita ini tidak akan bisa bertumbuh. Bagaimana kita bisa terlibat dalam ujian iman dan kita tahu itu suara Tuhan, maka kita tidak bisa tinggal diam. Ketika kita boleh mungkin secara aktivitas keseharian kita, secara praktikal, kita 8 hari bekerja, tetapi apakah 8 hari bekerja kita itu menyampaikan maksud kebenaran Tuhan kepada sesama kita? Di situ akan ada ujian iman. Nah, mana yang akan kita pilih? Mengikuti tetap jalan Tuhan, walaupun ada rintangan dan tantangan, atau tidak? Atau kita tetap memilih cari aman saja? Ya udahlah, yang penting saya bisa bekerja. Nah, saya bisa memberikan secara praktiknya model seperti itu, supaya kita tahu jalan Tuhan, maka kita perlu dengar-dengar suara Tuhan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, Pendeta Edwin. Terima kasih Bapak Letus Tarung atas tanggapan pertanyaan. Tuhan berkati. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, saya mau ke Pendeta Matias Tani dengan pertanyaan yang sama. Mungkin ada tambahan. Bagaimana kita tahu langkah yang kita ambil adalah jalan Tuhan, bukan keinginan hati kita. Karena sekarang ini kita sulit melihat tanda yang seperti yang dilihat oleh Abraham. Boleh? Baik, terima kasih banyak. Shalom, selamat berjumpa kembali untuk sahabat konsep yang sedang mengikuti live di Facebook maupun nanti di YouTube. Saya mau katakan bahwa harusnya kita lebih baik dari Abraham seharusnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Roma 15 ayat 4 katakan, sebab segala sesuatu ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ya, jadi pengalaman Abraham ini ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Dan seharusnya langkah yang kita ambil sesuai dengan ayat ini dikatakan bahwa ketika kita mungkin mulai ragu akan janji Tuhan, kitab suci lah penghiburan bagi kita. Jadi yang menjadi hal untuk kita putuskan di dalam menantikan sebuah janji daripada Tuhan dan kelihatannya seperti enggak dijawab, maka jangan tergesa-gesa untuk kita ambil keputusan sesuai dengan apa yang kita rasakan. Tapi mari kembali, Alkitab adalah buku dasar
untuk kita boleh beriman kepada Tuhan dan buku instruksi kita untuk tetap yakin sama janji Tuhan sebagaimana pengalaman Abraham. Karena itulah makanya pengalaman Abraham ditulis menjadi pelajaran bagi kita. Itulah makanya tadi saya katakan kita harusnya lebih yakin lagi akan Tuhan karena pengalaman Abraham menjadi pelajaran bagi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kita harus punya iman dan kembali kepada firman Tuhan ya, sebagai keyakinan bagi kita. Baik, saya mau ke Pendeta Ricky Mual. Mungkin ada tambahan dari pertanyaan ini atau tambahan? Ya, baik, terima kasih Pendeta Edwin. Terima kasih Pak Letus untuk pertanyaannya. Saya pikir ini pertanyaan yang baik ya. Dan kita perlu juga jawaban yang baik, yang sederhana, supaya kita bisa tahu nih kira-kira yang kita mau ambil langkahnya ini sesuai jalan Tuhan atau enggak. Mungkin jawabannya akan lebih kompleks tergantung kasusnya, tapi saya coba jawab secara general. Ini menambahkan saja apa yang Pendeta Alex dan Pendeta Matias sudah sampaikan tadi. Jadi bagaimana kita tahu ini rencana Tuhan, ini jalan Tuhan, ini kehendak Tuhan? Yang pertama, prinsipnya adalah ini harus selaras dengan perintah Tuhan, selaras dengan firman Tuhan. Contohnya gimana? Pak, saya sudah berdoa untuk meminta pekerjaan kepada Tuhan. Saya sudah tunggu 6 bulan, 1 tahun tidak dijawab. Tiba-tiba saya dapat pekerjaan, tapi saya harus masuk hari Sabat. Kayaknya ini jawaban Tuhan. Nggak mungkin gitu ya. Karena bertentangan gitu. Kita minta jawaban dari Tuhan, sementara hari Sabat kita harus masuk bekerja. Nah, mungkin kita perlu lebih bersabar lagi, itu satu. Jadi yang pertama harus sesuai dengan firman Tuhan. Tidak pernah ada kehendak Tuhan yang tidak sesuai, tidak sejalan dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua, dari cerita Abraham, kita mengerti bahwa akhirnya ya memang Abraham juga masih manusia yang punya kekurangan. Itulah sebabnya kita perlu berdoa, bahkan berpuasa, supaya kita boleh tahu kehendak Allah, mana yang Tuhan tunjukkan. Tuhan bisa punya banyak cara untuk menunjukkan. Tapi dari Abraham kita belajar ketika dia mulai mengandalkan dirinya, akhirnya kesempatan untuk jatuh itu datang, bahkan beberapa kali. Nah, itu sebabnya kita butuh kepekaan dengan doa dan puasa. Bagi saya, kita juga tidak salah untuk minta tanda. Kalau benar-benar keputusan ini besar, langkah yang mau kita ambil. Di Alkitab ada cerita Gideon. Dia minta tanda beberapa kali. Tuhan, ini benar enggak? Rasanya kita juga bisa seperti itu. Tuhan, tolong dong tunjukkan tanda kalau memang ini keputusan yang berat, ini langkah yang besar, rasanya kita juga perlu untuk dapat minta tanda. Lalu berikutnya, ini mungkin yang terakhir, yang keempat. Kita perlu juga minta nasihat. Ya, bisa dari orang-orang tua yang rohani, atau mungkin pendeta, atau teman-teman yang rohani ya. Karena Amsal 15 ayat 22 bilang begini, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Nah, dari sini akhirnya kita boleh terbuka gitu ya. Kalau memang ini rencana Tuhan, Tuhan pasti akan tunjukkan, Tuhan akan berikan kemudahan. Tapi kita juga perlu bersabar untuk menerima jawaban Tuhan. Mungkin itu sedikit, Pendeta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kita mau ke Pendeta Pardosi dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana kita tahu langkah yang kita ambil adalah jalan Tuhan, bukan keinginan hati kita atau kemauan kita? Karena kita sekarang sulit melihat tanda janji yang digenapi seperti Abraham. Bagaimana itu, Sir? Silahkan, Sir. Pertanyaan ini menarik ya bagi kita. Ya, sederhananya begini, bagaimana kita tahu bahwa itu adalah jalan Tuhan atau mungkin kehendak Tuhan? Dalam Alkitab ada juga contoh seperti Gideon ya. Gideon itu dia mau memastikan gitu, sehingga dia kalau tidak salah 2 kali ya, meminta tanda dari Tuhan ya, 2 kali. Dan Tuhan jawab itu karena memang dia mungkin dalam pergumulan untuk mencari kepastian bahwa Tuhan mau memakai dia dari suku yang kecil dan lain sebagainya. Nah, tapi dengan Abraham kan tidak demikian ya. Ketika Abraham meminta dia untuk pergi dari Ur bersama ayahnya, lalu pergi dari Haran bersama dengan keponakannya, maka kan tidak dicatat dalam Alkitab ya. Ada diskusi-diskusi tentang minta tanda dan sebagainya.
Ketika Abraham diminta Tuhan untuk mempersembahkan anaknya, Alkitab juga tidak mencatat ada diskusi-diskusi gitu ya, meminta tanda dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa kesimpulan ini atau kisah yang saya sampaikan tadi, maka kita boleh saja meminta tanda dari Tuhan. Dan untuk itu Tuhan akan kabulkan. Tapi persoalannya adalah kalau tanda itu sudah diberikan dan kita masih tetap ngotot tidak mau, itu jadi masalah nanti buat saudara. Ya, karena sudah minta tanda, dikasih tanda, tapi kita tetap tidak mau. Nah, yang kedua adalah kita imani saja seperti Abraham. Tidak perlu ada tanya jawab, tidak perlu ada syarat-syaratnya atau sebagainya. Ya ikuti saja, imani saja. Ya, yang paling menarik itu adalah ketika Abraham harus mempersembahkan anaknya. Itu kan secara hukum, walaupun 10 hukum itu belum ada, tapi kan secara hukum yang Tuhan sudah berikan melalui gambar dan rupa Allah itu, membunuh itu kan dilarang. Mempersembahkan manusia sebagai korban kepada Tuhan itu kan dilarang. Tapi kenapa Abraham ikuti itu? Pernahkah saudara bertanya, kenapa Abraham ikuti itu? Jangan lupa bahwa Tuhan itu di atas hukum. Tuhan itu tidak terikat kepada hukum yang dia buat. Loh, kenapa Pendeta Paulus katakan demikian? Berapa kali saudara baca di Alkitab bahwa Tuhan itu menyuruh manusia untuk membunuh manusia yang lain? Betul. Apakah itu menjadikan manusia yang membunuh itu berdosa? Enggak, kan dia disuruh Tuhan untuk membunuh. Elia itu membunuh berapa ratus orang. Nabi-nabi palsu itu, nabi-nabi Baal. Apakah dia menjadi berdosa gara-gara itu? Tidak, tidak. Karena itu perintah Tuhan buat dia. Berarti yang membunuh siapa? Tuhan. Ya kita bilang saja, iya, titik. Tidak usah ragu-ragu. Itu sebabnya Tuhan itu di atas hukum yang dia buat. Nah, ketika Tuhan meminta Abraham mempersembahkan anaknya Ishak, kalau Abraham mau berdebat tentang 10 hukum, itu nggak jadi dia berangkat. Dan Abraham menjadi benar karena itu. Kenapa? Ya kan saya menurut hukum. Nggak boleh saya membunuh. Tuhan suruh saya membunuh. Saya nggak mau membunuh. Beda lagi dengan Petrus. Makanlah itu katanya. Oh, sejak kecil Tuhan aku nggak pernah mau makan. Datang lagi Tuhan, makanlah itu binatang itu. Sejak kecil 3 kali berdebat sama siapa? Sama Petrus. Nah, ini lain lagi ceritanya dalam Alkitab ya. Bagaimana Petrus berdebat dengan Tuhan dan Petrus tidak mau makan dan Tuhan juga tidak marah. Adakah Tuhan marah ketika Petrus 3 kali menolak? Tidak, karena makanannya pun nggak ada. Itu kan hayal. Bagaimana mau makan orang nggak ada? Itu kan hanya sebuah hayalan, ya, sebuah mimpi, sebuah penglihatan kan? Apa yang mau dimakan? Yang nggak ada yang mau dimakan. Ya. Tetapi Petrus punya komitmen, punya konsistensi dalam pemahaman dia tentang kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi boleh kita uji, boleh, tidak ada masalah. Dalam Alkitab banyak itu contoh orang-orang yang meminta bukti dari Tuhan. Tapi boleh juga kita tidak perlu buktikan. Ya. Namun yang perlu adalah kepekaan rohani. Ini kan tanda kuncinya, kepekaan rohani. Kalau saudara tidak punya kepekaan rohani, maka saudara akan sulit memahami bahwa ini perintah Tuhan atau tidak. Akan menjadi sulit. Ya, apalagi dengan menggunakan bahasa seperti setan. Kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Itu kan bahasa-bahasa rohani. Tapi tidak rohani itu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Sir Pardosi atas tanggapannya. Baik, pertanyaan yang berikutnya, apakah ketika kita percaya sudah pasti menjadi orang benar? Silakan Pendeta Alexander lebih dulu, nanti ke teman-teman yang lain. Oke, dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita ini, kalau merujuk kepada sebuah tanda perjanjian Abraham yang di pelajaran hari Selasa, maka konsep percaya yang disampaikan oleh Abraham ini menjadi sebuah penentu bahwa dia benar-benar menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, dan kepercayaannya itu membawa sebuah konsep yang disebut pembenaran oleh iman. Nah, ketika hal itu terjadi di dalam cerita ini, maka kita bisa katakan bahwa apakah percaya itu bisa apakah kita percaya bisa menjadi orang benar? Jawabannya iya dalam konteks ini, ya kan begitu. Tapi kalau ada beberapa konteks yang lain ketika kita menyentuh kepada mungkin case-case yang lain, maka sebuah percaya itu harus ada bukti.
Nah, buktinya apa? Respon kita menuruti 10 hukum, menuruti hukum-hukum yang Tuhan berikan. Dalam konteks yang lain. Tapi kalau dalam konteksnya Abraham tadi pertanyaannya apakah percaya itu sudah pasti jadi orang benar? Jawabannya iya, ketika kita melihat konsep Abraham percaya maka itu diperhitungkan menjadi sebuah kebenaran. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, Pendeta Edu. Oke, baik, terima kasih Pendeta. Saya mau ke Pendeta Abigail, mungkin ada tambahan dengan pertanyaan tadi. Ya, selamat malam bagi kita semua. Kalau ya secara sederhana kalau kita baca ayat yang tadi disampaikan ya, kalau kita percaya kita dibenarkan. Itu saja. Karena ya dalam hal ini percaya yang dimaksud tentu percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada yang lain. Kalau berdasarkan kisah Abraham, ya kita percaya kepada Tuhan dan tentu percaya terhadap sesuatu yang mungkin tidak pernah kita lihat, sesuatu yang mungkin tidak pernah kita bayangkan, kita percaya dan Tuhan akan membuat atau membenarkan kita. Gitu. Itu aja mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta atas tambahannya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada beberapa lagi pertanyaan. Saya lebih dulu ke Pendeta Alexander. Mengapa Abraham sangat mudah ragu? Padahal dia sudah beberapa kali mendapatkan janji Tuhan. Tetapi dia masih ragu-ragu sampai beberapa kali dia gagal dengan mengikuti janji Tuhan. Dan bahkan dia cari cara lain untuk mendapatkan janji itu. Boleh, Pendeta Alexander? Oke, baik. Menjawab pertanyaan tersebut, maka jawabannya manusiawi ya, manusiawi. Karena dalam perjalanan Abraham ini sendiri, dia belum sampai kepada puncak menyadari bahwa dia telah mengikuti kehendak Tuhan. Ya. Nah, itu proses yang tadi dikatakan. Proses bagaimana Abraham itu sampai ke sebuah kesempurnaan. Nah, saya juga tadi coba merenung-renungkan ya. Saya berpikir boleh jadi Abraham pun nggak tahu kalau dia disebut bapak orang percaya. Nah, itu dia. Boleh jadi dirinya dia itu tidak tahu kalau dia disebut menjadi bapak orang percaya. Nah, yang saya perhatikan di dalam konteks pelajaran kita, sekolah sahabat kita ini, maka kita sedang dibawa kepada satu cerita bagaimana Tuhan ini mau melihat sejauh mana umat Tuhan ini dengan kata percaya. Melalui kata percaya itu, maka Tuhan mau melihat sejauh mana kepercayaan itu. Dan saya lihat pola Tuhan itu selalu begitu. Seperti kepada Ayub, ya, dia juga membuat pola yang sama. Dan perbedaan itu yang akan membuat kita boleh melihat bahwa dari mana yang perlu kita contoh, ya. Dari sisi mana yang perlu kita lakukan, dari sisi mana yang perlu kita ambil dari pelajaran ini. Gitu. Nah, dari peristiwa ini saya sangat senang melihat peristiwanya Abraham ini dengan kata yang tadi saya sampaikan bahwa kadang-kadang keraguan Abraham akan Tuhan itu adalah bukti pertumbuhan imannya. Ini sangat bagus melalui konsep kita ya. Ini bukti pertumbuhan iman kita itu kadang-kadang kita punya masalah, kita mau melihat janji Tuhan, akhirnya Tuhan datang mewujudkan dirinya, maka kita percaya lagi kembali kepada Allah, dan pada akhirnya kita mempunyai grafik yang meningkat pada saat itu. Sehingga pada akhirnya beberapa kali muncul, maka saya bilang, Tuhan saya pasti hadir, menjawab masalah saya, dan pada akhirnya kita mempunyai iman yang sempurna, yang mau diarahkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Mungkin itu Pendeta Edin, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pendeta Alexander. Kita ke Sir Pardosi. Ada dua tadi pertanyaan, Sir. Yang pertama, apakah ketika kita percaya sudah pasti menjadi orang benar? Yang kedua, mengapa Abraham sangat mudah ragu dengan janji Tuhan, padahal sudah beberapa kali dia menerima janji Tuhan? Silakan, Sir. Ya, manusia itu memang ada keraguannya, walaupun Abraham itu sudah keluar dari Ur Kasdim dan dari negeri Haran, mendapat janji bahwa dia akan punya anak, tapi kan dia dapat janji
janji punya anak itu kan umur 75 tahun. Sementara dia sudah umur 90 belum datang-datang anaknya, kan usia sudah semakin tua. Dan itu adalah sifat alamiah manusia dalam keraguan. Saudara saja mungkin para sahabat Cohen Self People 2 tahun aja udah ragu, ini Tuhan jawab atau enggak doa saya. Nah ini bayangkan 15-20 tahun. Ya kan? Pasti ada keraguan itu. Orang beriman itu bukan berarti tidak ada keraguan. Ada keraguan. Tetapi keraguan itu tidak membuat dia meninggalkan Tuhan. Ini yang perlu. Ada orang ragu, dia tinggalkan Tuhan. Gitu. Ini yang bahaya. Ya. Keraguan itu alamiah manusia. Tetapi keraguan yang membuat kita tidak bergantung lagi kepada Tuhan, itulah bahaya dari manusia itu. Tapi kalau keraguan itu membuat kita semakin pasrah, nah ini baru menarik untuk didiskusikan. Jadi sebagai closing statement saya pada malam hari ini, tadi yang pertama apa tadi? Saya sudah lupa ini ya. Karena kalau ditanya langsung dua-dua lupa kita. Apakah kita ketika kita percaya sudah pasti menjadi orang benar? Baik. Abraham itu percaya, kepercayaannya itulah yang membuat dia dinyatakan benar. Ya, dinyatakan benar. Tapi orang benar itu harus melakukan kebenaran, kan begitu. Bagaimana mau disebut orang benar tapi tidak melakukan kebenaran? Nggak bisa. Ya, jadi tahapannya begitu. Karena dia percaya, maka kepercayaannya itu kata Alkitab diperhitungkan kepadanya sebagai apa? Kebenaran kepadanya sebagai kebenaran, artinya kebenaran itu tanpa perbuatan baik apapun, tapi karena percaya saja, maka dia sekarang harus melakukan perbuatan yang apa? Yang benar. Tidak ada itu orang berbuat salah disebut orang benar. Tidak ada itu. Dari mana ceritanya? Dalam hukum pemerintahan saja tidak ada begitu. Orang yang benar yang menuruti perintah atau peraturan dari negara. Itulah orang benar. Kalau tidak menuruti, ya berarti dia bersalah. Makanya ditangkap polisi, ditilang, dan lain sebagainya. Ya. Nah, tetapi kenapa saya menjadi orang benar? Itu karena saya percaya. Dan kepercayaan saya itu dihitung Tuhan sebagai apa? Kebenaran dalam diri saya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa tetap setia mengikuti pelajaran-pelajaran ini. Baik, terima kasih Sir Perdosi. Kita ke Pendeta Alexander untuk closing statement-nya karena kita tidak terasa waktunya sudah hampir selesai. Silakan Pendeta. Terima kasih. Dalam cerita ini saya sangat sering mau mengaitkan kepada cerita sebelumnya karena memang satu kesatuan dalam cerita Sekolah Sabat lalu. Maka begini closing statement-nya. Abraham dimulai dengan sebuah ketakutan dan keraguan. Tapi di dalam ketakutan dan keraguan itu memunculkan sebuah iman. Nah, mari kita punya pola yang model seperti ini. Kalaupun kita belum bisa langsung percaya dan langsung mengikut Tuhan, tapi kita harus punya pertanyaan-pertanyaan dan alasan-alasan mengapa kita ikut Tuhan dan kenapa kita mau terlibat di dalam janji Tuhan. Awalnya kita mungkin tidak bisa melihat, tetapi pada waktu Tuhan bukakan, maka kita akan lihat. Intinya terjun dulu. Terjun dengan perkara-perkara bersama dengan Tuhan, maka nantinya kita akan merasakan kedekatan kita dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Alexander. Baik, tidak terasa waktu kita sudah selesai. Kita akan tutup diskusi kita pada malam hari ini. Kita akan undang Pendeta Jimmy Huta Barat untuk berdoa bagi kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk pelajaran yang indah yang kami sudah pelajari malam ini, di mana ada maksud Tuhan untuk memanggil setiap umat-Mu menjadi berkat bagi orang lain, membawa keselamatan, dan bahkan juga untuk menjadi satu sukacita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, bila mana kami membahas pelajaran ini, kiranya kami dapat mengaplikasikannya dan kami juga dapat membawakan di kelas-kelas pelajaran Alkitab yang lain. Berarti Pendeta Alex yang membawakan, Pak Pendeta Perdosi dan tim konsep juga sahabat konsep yang menyaksikan perjalanan Tuhan, dan saya berdoa. Amin. Amin. Baik, demikian acara kita pada malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa di-share kepada sahabat-sahabat kita dan juga jangan lupa di subscribe YouTube Konsep dan
agar kita dapat mendapatkan berkat-berkat yang lain dan kita boleh diberkati Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati kita.